kabar pemirsa? Senang sekali saya bisa bertemu lagi bersama Anda dalam program Dialog Spesial Evarina TV. Kali ini bersama saya Teresya Ginting. Pemirsa, kita akan berbincang dengan tema pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar menghadapi tahun 2023. Tentunya bersama narasumber kita yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Bapak Teuku Munandar. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah siap Kak Teri. Alhamdulillah baik-baik semuanya. Amin. Dan sebelum kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi di wilayah Pematang Siantar nih Pak, pemirsa pasti penasaran nih sebenarnya apa sih peran dan fungsi Bank Indonesia itu sendiri Pak? Oke, baik. Bapak Ibu pemirsa di rumah, Bank Indonesia ini kalau secara pusatnya di kantor pusat kita memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama menjaga stabilitas sistem moneter, kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Yang ketiga, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi itu 3 fungsi utama Bank Indonesia. Nah, di daerah, kantor perwakilan Bank Indonesia itu sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan di kantor pusat. Jadi kita melaksanakan bagaimana menjaga stabilitas moneter, misalnya dalam bentuk pengendalian inflasi. Kemudian kita menjaga sistem keuangan, kita bagaimana mendorong penyaluran pembiayaan atau kredit perbankan di daerah. Yang ketiga, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Nah, itu fungsi yang paling dominan kalau di daerah. Kenapa? Karena bagaimana kita mendistribusikan uang, mengedarkan uang, menjaga kelancaran transfer, clearing, segala macam. Itu fungsi dari Bank Indonesia baik di pusat maupun di daerah. Bedanya dengan bank-bank yang lain itu apa Pak? Baik. Jadi Bank Indonesia itu adalah bank sentral. Memang namanya bank, tapi Bank Indonesia adalah bank sentral lembaga negara yang independen. Jadi berbeda. Kalau perbankan itu adalah BUMN, BUMD atau perusahaan. Mereka adalah di bawah supervisi Bank Indonesia. Jadi ibaratnya itu seperti induknya perbankan lah Bank Indonesia itu. Jadi dimanapun di dunia, bank sentral itu adalah mengatur, mengawasi perbankan dan juga menjaga sistem keuangan secara makro, secara keseluruhan. Itu bedanya. Jadi Pak, kita masuk nih ke tema kita kali ini. Jadi bagaimana sih keadaan ekonomi Kota Pematang Siantar saat ini? Apakah ada peningkatan atau sebaliknya nih Pak? Baik, kalau dari beberapa indikator variabel yang kami perhatikan seperti diantaranya inflasi, alhamdulillah Kota Siantar semakin menunjukkan perbaikan. Inflasi di Kota Pematang Siantar semakin kesini semakin menurun. Terakhir per November 2022 kita 5,37% year on year ya. Jadi November 2022 dibandingkan November 2021. Nah, ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 5,42%. Nah, jadi dan dibandingkan bulan sebelumnya Oktober itu sekitar 6,07. Artinya inflasi di Siantar itu semakin menurun. Nah, inflasi ini penting kenapa? Inflasi ini kan adalah kenaikan harga barang. Jadi artinya pemerintah Kota Siantar berhasil meredam kenaikan harga barang tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu kemarin beberapa bulan lalu pemerintah Kota Siantar dikasih bonus oleh pemerintah pusat berupa dana insentif daerah sekitar 10,4 miliar. Itu bonus karena Kota Pematang Siantar yaitu tim pengendalian inflasi daerah Kota Pematang Siantar berhasil meredam kenaikan inflasi, kenaikan harga barang di bawah nasional. Nah, jadi beberapa daerah itu mendapat termasuk Pematang Siantar. Ini salah satu variabel di mana kondisi ekonomi Siantar semakin membaik. Ini penting kenapa kalau inflasi itu naik, harga barang naik, tentu masyarakat akan susah. Mau belanja barang kayak kemarin minyak goreng, beras, segala macam. Jadi ini harus dikendalikan. Ini salah satu indikator. Kemudian yang kedua kami melihat angka pengangguran di Kota Pematang Siantar. 2021 itu 11,5%. Masih 2 digit. 2022 data terakhir yang kami miliki dari BPS 9,36%. Sudah turun menjadi single digit. Nah, ini suatu bukti semakin membaiknya perekonomian di Pematang Siantar. Kemudian ada lagi data lainnya, yaitu penyaluran kredit perbankan. Jadi daerah yang kreditnya tumbuh, artinya ekonominya itu bergerak. Karena perbankan itu kan menyalurkan pembiayaan, menyalurkan kredit ke daerah-daerah yang memang prospek ekonominya bagus. Nah, jadi di Siantar itu tahun 2020 jumlah penyaluran kreditnya 10,42 triliun. 2021 meningkat 10,86 triliun.
Dan terakhir per Oktober 2022 sudah mencapai 13 triliun. Jadi semakin meningkat tiap tahunnya. Dan yang terakhir, data yang kami miliki, jumlah uang yang diedarkan Bank Indonesia di Pematang Siantar dan wilayah kerja itu menunjukkan peningkatan. Jadi 2020 kita mengedarkan uang 13,1 triliun. Lalu 2021 mencapai 13,8 triliun. Artinya, kalau uang yang dikeluarkan Bank Indonesia itu meningkat, berarti ekonominya bergerak, ekonomi tumbuh. Karena kalau ekonomi lesu, orang tidak akan menarik uang dari perbankan. Perbankan tidak akan menarik uang dari Bank Indonesia. Itu beberapa indikator yang menunjukkan ekonomi Siantar itu sudah semakin membaik. Iya. Dan untuk wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia sendiri ini, Pematang Siantar, ada berapa kabupaten kota yang mencakupi, Pak? Kita ada 8 kabupaten kota yang kita singkat dengan sisi batas labuhan. Jadi ada Siantar, Simalungun, Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan. Jadi sisi batas labuhan, 8 kabupaten kota. Itu wilker kita. Untuk 8 dari kabupaten kota yang Bapak sebutkan tadi, selain Siantar yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi mereka, Pak? Baik, data terakhir yang kita miliki dari pertumbuhan ekonomi atau PDRB, jadi bedanya kalau pertumbuhan ekonomi atau PDRB provinsi itu setiap triwulan keluar datanya. Jadi BPS mempublishnya. Tapi kalau untuk kabupaten kota itu tahunan. Jadi untuk 2022 kita belum punya karena BPS belum rilis. Tapi kalau untuk provinsi itu sudah ada tiap triwulan. Nah, untuk data terakhir 2021 kami melihat 8 kabupaten kota ini semuanya tumbuh positif. Jadi artinya ekonomi tumbuh karena sebelumnya di 2020 saat masih pandemi itu 3 kabupaten kota mengalami pertumbuhan negatif. Termasuk Pematang Siantar yaitu minus 1,89 pada tahun 2020. 2021 menjadi tumbuh 1,25. Dan yang lain dan 2 lagi yang minus yaitu Batubara minus 0,31. Tapi 2021 sudah bangkit tumbuh 2,35%. Satu lagi Tanjung Balai minus 0,47 di 2020. 2021 positif jadi 2,35. Kalau yang lainnya 5 lainnya alhamdulillah 2020 positif, 2021 juga positif. Artinya ekonomi tetap tumbuh. Walaupun pada saat pandemi kemarin 5 daerah ini juga tetap tumbuh. Jadi alhamdulillah 2021 semuanya sudah positif. Artinya sudah pulih, sudah mulai menunjukkan perbaikan atau bangkit dari keterpurukan. Oke, jadi berarti di tahun 2020 tadi hanya ada 3 ya yang mengalami penurunan gitu ya Pak? Betul. Batubara, Pematang Siantar, dan Tanjung Balai. Oke. Dari 8 wilayah kota tadi yang Bapak sebutkan, yang mana yang memiliki peningkatan pertumbuhan yang baik Pak, ekonomi yang baik? Baik, jadi kalau pandemi itu memang daerah-daerah yang penghasil komoditas itu lebih bagus kondisinya dibandingkan daerah-daerah yang sumber ekonomi itu dari perdagangan atau jasa. Seperti Siantar, Tanjung Balai kan kota dia. Mereka tidak punya lahan pertanian, jadi mengandalkan pertumbuhannya itu dari perdagangan, hotel, restoran, atau industri pengolahan. Nah, daerah-daerah yang komoditas, yang penghasil komoditas seperti Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan adalah penghasil sawit. Mereka istilahnya kalau di ekonomi mendapatkan windfall, mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas. Karena di 2021 itu kita sama-sama tahu harga sawit sangat-sangat tinggi, yaitu menyumbang ke pertumbuhan ekonomi daerah penghasil komoditas. Makanya data yang tadi saya sampaikan, 3 kabupaten penghasil sawit terutama Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan itu baik 2020 maupun 2021 tumbuh positif. Bahkan di 2021 mereka 3 kabupaten tertinggi dari 8 kabupaten wilayah kerja BPM Pematang Siantar. Mereka mencapai 3,8 rata-ratanya. Labuan Batu 3,85, Labuan Batu Utara 3,83, Labuan Batu Selatan 3,82. Jadi kondisi daerah mereka yang daerah pertanian, perkebunan membantu mereka tetap tumbuh baik di masa pandemi. Jadi 3 itu yang lumayan tinggi dibanding yang lainnya. Ya. Berarti di wilayah Labuhan Batu yang penghasil komoditi lebih meningkat karena mereka menghasilkan sawit gitu ya Pak? Sawit dan juga mungkin ada karet dan lain-lainnya. Ya. Oke. Dan apa saja sih hal yang bisa membuat kondisi ekonomi suatu wilayah itu bisa meningkat? Baik. Jadi kalau dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu dilihat rumus itu adalah C plus I plus G plus X kurang M. Itu apa? C adalah konsumsi.
Konsumsi adalah konsumsi masyarakat. Kita belanja segala macam itu adalah konsumsi masyarakat. I adalah investasi. Jadi kalau ada investasi maka akan tumbuh ekonominya. Sementara G adalah government spending, yaitu pengeluaran pemerintah, APBN, APBD segala macam. Dan yang terakhir net export, X dikurang M, ekspor dikurang impor. Nah, jadi itu adalah 4 komponen pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau konsumsinya tinggi, masyarakatnya belanjanya banyak, ekonomi akan hidup, tumbuh. Kemudian ada investasi, masuk investasi akan tumbuh juga ekonominya. Kemudian APBD-nya itu realisasinya dimaksimalkan dan cepat realisasinya. Itu juga akan membuat ekonomi tumbuh. Dan terakhir, apabila daerah tersebut menghasilkan barang lebih banyak dibandingkan mereka mendatangkan barang dari luar. Jadi ibaratnya kayak ekspor impor. Semakin banyak kita ekspor, semakin dikit kita impor, maka semakin bagus ekonomi suatu daerah. Jadi C plus I plus G plus net ekspor atau X kurang M. Jadi tadi Bapak ada menyebutkan tentang investasi. Itu contohnya bagaimana nih Pak? Investasi biasanya. Baik, investasi itu ada 2. Ada investasi asing atau penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, PMDN. Nah, investasi asing ini contohnya kita mengundang investor untuk datang ke daerah. Yang kita utamakan itu adalah investasi di sektor real. Misalnya mereka membangun pabrik pengolahan cabai, pabrik saus, atau mereka membangun pabrik ban, karena kita punya karet di sini. Nah, investasi seperti itu akan sangat bagus untuk ekonomi. Kenapa? Karena akan menciptakan lapangan kerja, kemudian juga dia akan membuat ekonomi berputar, nantinya juga daerah dapat pajak, penerimaan asli daerah. Nah, investasi seperti itu yang dapat menumbuhkan ekonomi di suatu daerah. Itu dari satu. Yang kedua tadi Pak? Satu lagi adalah penanaman modal dalam negeri. Nah, itu bisa perusahaan-perusahaan yang di dalam negeri. Misalnya kita punya perusahaan apa yang ada di Indonesia, mungkin contohnya ya misalnya Indofood lah misalnya, bangun pabrik Indomie, mie instan di sini atau apa, atau juga bisa jadi juga proyek-proyek nasional, misalnya pembangunan jalan tol, itu juga masuk investasi. Itu investasi oleh pemerintah, itu juga masuk tergolong kategori investasi. Iya. Terus Pak, bagaimana solusi dari kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar sendiri terhadap ekonomi suatu wilayah yang kondisinya kurang baik? Baik. Jadi untuk bagaimana meningkatkan ekonomi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan ini perlu sinergi antara Bank Indonesia, kemudian pemerintah daerah, berbagai stakeholder yang ada di daerah. Jadi mungkin pertama kita bisa menjaga daya beli masyarakat. Karena kenapa? Supaya mereka bisa konsumsi. Kayak tadi saya bilang, kan konsumsi itu adalah salah satu variabel yang bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi kalau kita bisa menjaga daya beli masyarakat, mereka bisa belanja, uang akan berputar terus. Nah, bagaimana cara menjaganya? Salah satunya adalah dengan kerjasama di tim pengendalian inflasi daerah. Jadi ada TPID, itu di semua kabupaten kota itu ada, karena dasarnya Kepres. Jadi keputusan Presiden mewajibkan setiap daerah ada TPID-nya. Kalau di kabupaten kota, ketuanya wali kota atau bupati, wakilnya adalah kepala Bank Indonesia setempat. Kalau di provinsi, ketuanya adalah gubernur, wakilnya adalah kepala Bank Indonesia provinsi. Di tingkat pusat juga gitu, ketuanya Menko Ekonomi, nanti ada gubernur BI di situ, ada Mendagri di situ. Nah, TPID ini berfungsi menjaga harga, pengendalian inflasi atau harga di daerah. Dengan harapannya dengan harga terkendali, maka daya beli masyarakat itu akan ada. Jangan sampai kalau harga terlalu tinggi, barangnya nggak ada, stoknya nggak ada, itu sehingga masyarakat nggak bisa membeli barang kebutuhan. Itu bisa menghambat konsumsi masyarakat. Itu berbagai macam program kita lakukan di TPID, misalnya operasi pasar murah, kemudian meningkatkan produktivitas pertanian dan lain-lain. Tapi sifatnya adalah sinergi berbagai lembaga. Yang kedua, kayak tadi saya bilang, kita bisa meningkatkan investasi untuk mendorong ekonomi di suatu daerah. Kayak tadi saya ceritakan, dengan ada investasi akan ada ekonomi, tenaga kerja semua bergerak, ya. Terutama investasi di sektor real ya, karena bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, kita juga menghimbau pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran pemerintah. APBD-nya dipercepat realisasi. Kenapa ini penting? Karena APBD itu kan adalah sumber penggerak roda ekonomi. Jadi kalau APBD itu cair, ada proyek pemerintah, ada belanja pemerintah di situ, uang akan berputar, pasar akan rame nih, orang akan membelanja barang kan, mungkin contohnya kalau OPD atau kantor dinas belanja pengadaan seragam, tentu kan toko-toko pakaian akan ada omsetnya.
Begitu juga kalau misalnya proyek konstruksi, nanti ada upah buruh di situ, toko material laku. Nah, ini jadi bisa menciptakan perputaran ekonomi. Atau istilahnya itu dalam ekonomi velocity of money, perputaran uang. Jadi uang itu seperti kumparan. Kalau dia putarannya semakin cepat, semakin lama dia akan menghasilkan energi. Nah, uang juga begitu. Kalau dia diputar, dia akan menciptakan lapangan kerja, membuat nilai tambah, dan segala macam. Itulah kita harapkan pemerintah daerah bisa mempercepat realisasi anggaran pemerintahnya. Kemudian satu lagi, pengembangan UMKM. Ini juga penting. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan ekonomi di suatu daerah, UMKM itu adalah lebih dari 90% ekonomi Indonesia itu adalah disumbangkan oleh UMKM. Jadi mereka pemain penting dan mereka menyerap tenaga kerja itu di atas 80% kalau di Sumatera Utara. Artinya kalau UMKM ini tumbuh, hidup, maka ekonomi akan tumbuh juga. Nah, jadi kita harus mengembangkan UMKM dengan berbagai kegiatan atau program kerja untuk UMKM. Dan mungkin yang terakhir, untuk mengembangkan ekonomi daerah, kita manfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah. Jadi kita lihat misalnya daerah A, potensinya apa? Pertanian. Itu yang kita kejar dengan alokasi APBD, dengan program-program terkait pengembangan sektor pertanian. Kalau mereka potensinya di perikanan, maka perikanan yang kita kejar terus, kita bangun sarana prasarana dan lain-lain. Jadi kita lihat sektor mana yang potensial, itulah yang kita kembangkan. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan ekonomi di suatu daerah. Jadi Bank Indonesia sendiri meriset sebenarnya Pak, wilayah misalnya satu wilayah ini apa yang dibutuhkan? Betul. Jadi kita itu kalau mau melakukan suatu program, kita itu mengidentifikasi dulu daerah ini potensinya apa. Bahkan Bank Indonesia itu ada kegiatan yang 5 tahunan namanya penelitian KPJU, penelitian komoditas produk jasa usaha unggulan. Jadi kita teliti semua kabupaten kota di salah satu provinsi termasuk Sumut misalnya. Nanti kita lihat tuh Pematang Siantar itu apa sih komoditas unggulannya, apa sih yang potensial. Nah, itu yang akan menjadi utama program Bank Indonesia. Misalnya kalau dia sektornya pertanian apa nih? Kan pertanian luas. Apakah padi, cabai, bawang? Nah, kita lihat. Nanti program-program Bank Indonesia akan mengarah ke klaster-klaster petani cabai, petani bawang. Jadi kita nggak sembarangan. Jangan sampai kita kembangkan klaster bawang, ternyata daerahnya potensial adalah cabai. Kan nggak berhasil kan? Karena kan tanah itu kan ada pH-nya, yang cocoknya itu tanaman apa. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi kita tentunya akan melihat identifikasi potensinya dan juga bagaimana keseriusan pemerintah daerahnya dan stakeholder kita di sana. Karena kita agak susah juga kalau seandainya kita sudah maju nih, tapi pemerintah daerahnya ternyata kurang greget. Nah kan, kita harus dorong dulu nih ke pemerintah daerahnya. Karena kita nggak mau hanya Bank Indonesia di depan. Kita mau itu adalah sinergi, semua berjalan bersama. Itu yang kita lakukan. Oke, nah baik pemirsa, masih banyak informasi lagi yang bisa kita gali dari narasumber kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Spesial Evarina TV. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Spesial Evarina TV. Masih bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Bapak Munandar. Oke, Pak, ini situasi badai pandemi kan baru saja mereda nih Pak. Apakah itu salah satu menjadi dampak pertumbuhan ekonomi di Pematang Siantar itu sendiri? Baik. Jadi untuk daerah-daerah yang kontribusi pertumbuhan ekonominya itu dari sektor perdagangan, jasa atau industri pengolahan seperti Pematang Siantar, itu dampak pandemi itu lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang memiliki sumber potensi dari pertanian. Kenapa? Karena dengan adanya PPKM, pembatasan kegiatan, tentu kan usaha kuliner nggak bisa buka, kemudian hotel, restoran juga nggak bisa menampung tamu, kemudian industri pengolahan mungkin makanan tidak bisa, produknya, omsetnya menurun. Jadi pembatasan kegiatan itu menyebabkan sektor-sektor ini turun omsetnya. Sementara sektor ini adalah kontributor utama di pertumbuhan ekonomi di Pematang Siantar. Oleh karena itu kemarin saat pandemi, Pematang Siantar menjadi salah satu daerah yang tahun 2020 negatif pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan tadi Labuan Batu dan lain-lainnya. Kenapa? Karena itu tadi, Siantar itu selama ini kontributornya adalah
sektor PHR namanya, perdagangan, hotel dan restoran, dan industri pengolahan. Jadi seiring menurunnya kegiatan usaha mereka, maka ekonomi Siantar juga akan menurun. Itu dampaknya. Dan seberapa besar dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Berapa persennya, Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan sekitar minus 1,5 ya, ekonomi 2020, walaupun di 2021 tumbuh positif. Nah, kalau dampaknya itu selain dari pertumbuhan ekonomi, kita bisa lihat dari aktivitas usaha UMKM. Memang kita nggak punya data persis di Siantar berapa sih UMKM yang mengalami bangkrut atau tutup akibat pandemi. Tapi kalau secara nasional ada beberapa data yang menyatakan, bahkan asosiasi UMKM menyebutkan hampir 30 juta UMKM di Indonesia yang gulung tikar akibat pandemi. Dan kami yakin sebagian itu ada di Pematang Siantar. Memang kita nggak punya data resminya. Jadi sektor-sektor tersebut itu adalah salah satu korban lah dari pandemi. Pandeminya sendiri. Dan saat ini Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia Pematang Siantar sedang fokus dalam program apa untuk membantu pertumbuhan ekonomi itu sendiri, Pak? Jadi kami sesuai dengan arahan dari kantor pusat, kebijakan pusat, bahwa kita di daerah diminta juga membantu mendorong kredit perbankan atau pembiayaan perbankan, terutama untuk 46 sektor prioritas. Jadi BI itu sudah memetakan ada 46 sektor prioritas di Indonesia yang harus didorong. Apa aja yang kita lakukan? Kita melakukan business matching. Jadi kita mempertemukan antara UMKM, pengusaha dengan perbankan. Jadi supaya mereka mendapat pembiayaan dari perbankan. Kemudian kita juga ada kewajiban Bank Indonesia, ada peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan perbankan itu memenuhi rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Jadi ini adalah kewajiban perbankan menyalurkan kredit atau pembiayaan ke UMKM atau sektor-sektor produktif. Nah ini wajib nih, ada rasionya. Bahkan BI memberikan insentif bila perbankan dapat mencapai rasio tersebut. Kemudian kita juga melakukan program-program pengembangan UMKM di Bank Indonesia Pematang Siantar. Itu kita ada namanya program Wira Usaha Bank Indonesia atau WUBI. Jadi kita seleksi UMKM yang potensial, kita bina selama 6-8 bulan, kita rubah mindsetnya, kita ajarkan pengelolaan keuangan, kita ajarkan juga bagaimana teknologi digital, pemasaran e-commerce segala macam. Itu program kita. Dan kita juga ada program-program seperti festival-festival UMKM, Festival Ekonomi Syariah, Karya Kreatif Sumatera Utara. Kita memberikan akses pasar kepada UMKM supaya mereka bisa menjual produknya bahkan sampai ke luar negeri melalui online. Nah, ini pengembangan UMKM yang kita lakukan. Kemudian kita juga bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di daerah dengan program pengembangan klaster. Kita ada klaster cabai di Batubara, kita ada juga nanti klaster sapi, ada juga klaster nanti di Simalungun bawang. Jadi kita kembangkan piloting project supaya mereka bisa berkembang. Kemudian kita ada juga pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan pesantren. Jadi kita buat pesantren ini mandiri, mereka bisa menghasilkan produk atau barang. Jadi misalnya kalau ada pesantren yang memiliki lahan yang luas, mereka juga punya SDM yang cukup, yaitu para santri. Kita lihat potensinya apa tuh. Misalnya mereka bisa beternak, atau mereka bisa bertani. Kita akan bantu sarana prasarananya sehingga mereka bisa menjalankan usahanya. Jadi ada beberapa pesantren yang sudah kita bina, ada yang bergerak di sektor pertanian, mereka memproduksi beras, ada ya juga yang di air minum kemasan, ada juga yang membuat konveksi. Nah, itu berbagai program yang ada di Bank Indonesia Pematang Siantar. Intinya, bagaimana daerah-daerah itu mandiri, nggak tergantung sama daerah lain, bisa menghasilkan barang, dan masyarakatnya sejahtera. Itu tujuannya. Dan Pak, itu kan tadi dari bidang UMKM, pengembangan UMKM itu sendiri. Di bidang pendidikan ada nggak, Pak? Ya, kita juga memahami sebagus apapun kebijakan Bank Indonesia, kalau tidak didukung dengan SDM yang berkualitas, akan percuma. Oleh karena itu kita ada program namanya SDM Unggul di Bank Indonesia. Kita memberikan bantuan beasiswa. Jadi setiap tahunnya itu memang baru satu universitas di wilayah kerja BI Pematang Siantar yang mendapat beasiswa Bank Indonesia sebanyak 50 mahasiswa setiap tahun. Dan mereka tidak hanya kita kasih beasiswa, kita bina mereka dalam suatu komunitas namanya GENBI, Generasi Baru Indonesia.
Di situ kita mengajarkan mereka berbagai wawasan pengetahuan, digital mindset kita ajarkan, wawasan kebangsaan, kita ikutkan mereka kesamaptaan di Rindam, kita kasih mengenai menulis. Jadi mereka itu akan berkembang. Harapan kami SDM ini akan menjadi generasi emas Indonesia berikutnya. Selain itu kita juga ada bantuan-bantuan berupa buku ke sekolah, kemudian juga ke perguruan tinggi, dan kita ada namanya BI Corner. Itu seperti pojok baca. Kita berikan apakah itu di kampus atau juga di sekolah, bahkan di fasilitas publik. Kadang-kadang kita di terminal, di bandara, sepanjang memungkinkan kita buat BI Corner. Jadi orang tuh bisa membaca sambil menunggu sesuatu yang mau dilakukan. Itu beberapa program di Bank Indonesia. Wow, banyak ya Pak, berarti program-program yang sudah dijalankan oleh Bank Indonesia Pematang Siantar. Oke, kesulitan apa saja yang dialami dalam menjalankan program tersebut? Dan bagaimana cara menanganinya, Pak? Iya, ya mungkin sama dengan lembaga lain, masalah ketersediaan SDM juga menjadi faktor kan. Karena Bank Indonesia ini luas wilayah kerjanya, ada 8 kabupaten kota, programnya banyak. Tapi kan tentu SDM kita juga nggak bisa menjangkau semua. Nah, oleh karena itu bagaimana menyiasatinya? Kita akan merangkul pemerintah daerah setempat, stakeholder lainnya, jadi kita kerjasama. Jadi nggak semua itu hanya BI yang kerja. Jadi dengan sinergi kita juga terbantukan dengan adanya SDM dari lembaga lain. Kita join, mungkin ada proyek di suatu daerah, kita kerjasama dengan dinas setempat, mungkin dengan juga lembaga instansi vertikal lain yang ada di situ. Jadi masalah SDM itu bisa diatasi. Kemudian juga kadang-kadang kita menghadapi kendala komitmen atau keseriusan stakeholder kita termasuk pemerintah daerah nih. Karena kita nggak mau juga proyeknya itu berjalan saat BI ada di situ. Begitu BI pull out, BI selesai, proyeknya terlantar, kita nggak mau. Jadi kita maunya mereka itu terus terlibat. Makanya kita akan mengajak Pemda dan juga stakeholder lainnya terlibat dari awal, sehingga ada rasa memiliki oleh mereka. Artinya kalau kita misalnya ada pilot project, misalnya pengembangan klaster apa, kita masuk bersama, begitu BI pindah ke daerah lain, itu tetap jalan. Kenapa? Karena ada Pemda di situ, karena ada lembaga lain di situ. Jadi itulah yang kita dorong supaya komitmen, rasa kebersamaan, memiliki stakeholder lain itu harus ada di situ. Nah, mungkin itu beberapa kendala yang kita hadapi. Tapi so far, alhamdulillah dengan sinergi, dengan kolaborasi, kita meminimalisir lah kendala-kendala tersebut. Baik pemirsa, itu tadi beberapa penjelasan dari Bapak Munandar mengenai kesulitan apa yang dihadapi dan juga bagaimana cara menangani tersebut. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi. Jadi tetaplah di program spesial Dialog Evarina TV. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam program spesial kita, Dialog Spesial Evarina TV. Masih dengan tema kita, pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Pematang Siantar, Bank Indonesia Pematang Siantar, menghadapi tahun 2023. Nah Pak, lanjut lagi nih pertanyaan kita. Di wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar, adakah investor Pak? Iya, untuk data pastinya memang kita agak kesulitan kemarin karena data itu yang ada di tingkat provinsi. Jadi kita kemarin sempat mencoba mencari. Biasanya memang data itu ada di DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal ya. Jadi kita belum menemukan datanya, tapi dari informasi yang kami terima, yaitu dari Dinas Perhubungan Provinsi, itu di 2023 itu ada rencana investasi jalan kereta api Siantar Parapat. Itu dengan nilai sekitar 12,1 triliun. Nah, itu artinya salah satu peluang adanya investasi di daerah Pematang Siantar. Tapi untuk data lebih lengkapnya kami belum memiliki data tersebut. Masih di pusat ya Pak? Masih di provinsi biasanya. Jadi data investasi itu di provinsi biasanya yang lebih lengkap. Lalu bagaimana syarat untuk menjadi investor itu sendiri? Apakah orang biasa bisa menjadi investor? Bagaimana Pak? Jadi di BKPM itu atau di provinsi namanya DPM PTSP ada persyaratan-persyaratan bila seseorang itu ingin menginvestasi di suatu daerah, termasuk WNA, investasi asing. Ada syaratnya misalnya bentuk badan hukumnya, kalau untuk penanaman modal asing minimal 10 miliar,
Kalau untuk dalam negeri juga ada, itu ada semua syarat-syaratnya. Tapi memang yang paling penting bagaimana kita bisa menarik minat investor ke daerah, itu yang paling penting. Karena semudah apapun syaratnya, tapi kalau iklimnya nggak kondusif, nggak ramah investasi, orang nggak akan mau datang. Itu penting. Jadi bagaimana kita buat adanya promosi-promosi yang tepat. Jadi kalau kita ada project, kita promosikan. Karena Bank Indonesia pun ada kegiatan rutin namanya Forum Investor. Baik di kantor perwakilan luar negeri, kita mengundang investor dari luar, kita tampilkan project-project di berbagai daerah di Indonesia. Kalau di tingkat provinsi juga ada, itu namanya North Sumatra Investment, NSI. Itu kerjasama Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menawarkan proyek-proyek yang visible untuk para investor. Tapi kita harus pastikan nih, kalau ada proyek di suatu daerah, itu proyeknya itu istilahnya clean and clear. Misalnya lahannya, jangan sampai ada sengketa lahannya. Karena investor itu begitu ada sesuatu masalah, mereka akan pull out. Mereka tuh nggak mau pusing, menarik diri dari daerah tersebut. Jadi kita harus pastikan masalah keamanannya, kenyamanannya, supaya tuh mereka itu tertarik. Ini yang penting bagaimana kita menjaga iklim investasi, termasuk media. Media juga penting, kenapa? Karena kalau nanti kita banyak memberitakan yang negatif-negatif, begitu investor itu browsing di internet, pematang siantar, itu munculnya berita negatif semua. Padahal mungkin aslinya nggak seperti itu. Banyak juga kondisi positif yang bagus yang bisa menarik investor. Ini juga penting peran media. Jadi itu mungkin bagaimana kita bisa menarik investor ke suatu daerah, itu lebih penting. Kita ini ada mendengar isu nih Pak, bahwa beredar gejolak resesi 2023. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap gejolak itu Pak? Ya, jadi resesi itu secara teori kan dia pengertiannya pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu mengalami negatif atau kontraksi paling tidak biasanya 2 triwulan berturut-turut. Jadi kalau 2 triwulan dia negatif itu namanya masuk resesi, umumnya begitu. Nah memang berbagai pengamat, lembaga internasional menyampaikan akan ada resesi dunia. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur Indonesia itu termasuk daerah yang negara yang potensi terjadi resesi itu kecil. Kenapa? Karena kita kondisi ekonomi itu lebih baik. Contohnya apa? Kita inflasi itu lebih rendah dibanding negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman. Indonesia itu hanya di bawah 6% sekarang ya, 5, sekian. Sementara kalau di Amerika sampai mencapai 9-8%, bahkan di Inggris 10-11%, bahkan di Turki sampai 80% inflasinya, harga barangnya naik. Indonesia masih di bawah 6%, itu pertama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai triwulan ketiga kemarin masih positif. Dan diproyeksikan di 2023 itu Indonesia juga masih positif di kisaran antara 4,5 sampai 5,3%. Ekonomi Indonesia masih tumbuh. Nah, jadi itu menunjukkan kita masih lebih bagus dibanding negara-negara lain. Kemudian neraca perdagangan Indonesia juga masih surplus. Posisi kemarin November 2022 sekitar 5 miliar dolar Amerika. Artinya kita masih untung lah kalau perusahaan, karena neracanya masih surplus, itu masih lebih bagus. Dan nilai tukar kita terhadap dolar itu walaupun terdepresiasi atau turun, tapi penurunannya itu masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Kita terdepresiasi sekitar 8%-an. Sementara negara lain itu ada yang mencapai 10-11%, nilai tukarnya turun dibanding dolar. Nah ini beberapa indikator bahwa ekonomi di Indonesia itu masih lebih baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia saat pertemuan tahunan BI November lalu, kita masih optimis tapi tetap waspada. Ya, jadi karena beberapa ancaman itu masih bisa terjadi. Begitu. Jadi kita ya mudah-mudahan lah bukannya jumawa atau yakin, tapi kita masih optimis Indonesia tidak akan mengalami resesi. Resesi 2023. Dan memang jika memang terjadi nih Pak, bagaimana kesiapan ekonomi Kota Pematang Siantar dan kabupaten kota lainnya untuk menghadapi hal tersebut, Pak? Baik, ya memang resesi-resesi itu dikatakan terjadi beberapa mungkin penyebabnya kalau kata pengamat itu disebabkan karena perlambatan ekonomi global. Jadi ekonomi dunia itu melambat, terutama Cina. Cina itu adalah pemain pasar global yang besar, nomor 1 dia. 18% ekonomi dunia itu dari Cina. Jadi saat Cina itu kan sekarang masih kebijakannya zero COVID. Jadi mereka tuh nggak mau ada COVID. Jadi masih banyak daerah yang lockdown di mereka. Kalau Cina itu lockdown, maka mereka kan perusahaannya nggak produksi.
barang-barang nggak produksi. Kalau perusahaan yang nggak produksi, maka otomatis mereka nggak akan minta komoditas dari Indonesia misalnya. Mereka nggak akan beli misalnya batu bara, nggak akan beli minyak kelapa sawit. Kenapa? Karena perusahaannya stop produksi. Nah, ini adalah penyebab kemungkinan terjadinya resesi. Ada juga inflasi di dunia. Kenapa? Karena kenaikan harga pangan dan harga energi. Perang Rusia-Ukraina, harga pangan naik, harga BBM minyak naik. Karena mereka adalah penghasil pangan, mereka penghasil minyak di dunia, Rusia dan Ukraina. Kemudian, karena inflasi tinggi, suku bunga akan menyebabkan naik juga. Suku bunga di negara-negara maju. Lalu apa hubungannya suku bunga negara maju dengan Indonesia? Kalau Amerika menaikkan suku bunganya, bank sentralnya ya, itu bisa menyebabkan istilahnya namanya capital outflow. Modal dari Indonesia akan keluar ke Amerika. Jadi investor itu akan mengalihkan uangnya ke Amerika. Kalau modalnya keluar, maka bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah. Karena kan investor itu akan mencari suku bunga yang lebih baik dan negara yang lebih aman. Amerika itu kan negara yang paling aman saat ini kan, safe haven namanya. Jadi mereka akan menanamkan modalnya di Amerika, membawa dolarnya dari Indonesia atau negara berkembang lainnya ke Amerika. Maka bisa goyang tuh, karena dolar terbatas di Indonesia. Nah, itulah berbagai penyebab yang akan terjadi resesi. Lalu bagaimana kita menghadapinya nanti? Nah, tentunya kita harus menciptakan kemandirian daerah. Jadi kita tuh jangan bergantung lagi dari luar, terutama luar negeri. Kalau bisa yang selama ini kita impor kedelai, kita impor bawang, kita impor beras atau segala macam, itu kita kurangi. Caranya gimana? Lahan-lahan tidur kita pakai nih. Kita tanamin bawang, kita tanamin cabai, supaya kita bisa mandiri. Nah, ini salah satu program yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin termasuk daerah-daerah di wilayah kerja BI Pematang Siantar. Yuk, jangan sampai ada lahan nganggur, semua kita tanam. Kemudian industri pengolahan dikembangkan. Jadi, apabila kita selama ini hanya menjual misalnya cabai, kita jual dalam bentuk saus dari produk olahan. Selama ini kita hanya menjual green bean, kopi, hanya biji, kita roasting dulu. Karena dengan di roasting kita akan menambah harga, menambah nilai dari produk tersebut. Jadi kita mengoptimalkan industri pengolahan di daerah tersebut. Yang ketiga, investasi tadi saya sampaikan. Kita tarik investasi, mereka buka pabrik di sini. Karena kalau dengan mereka buka pabrik, ada transfer pengetahuan, transfer teknologi. Yang tadinya kita nggak punya teknologi pengolahan, dengan adanya perusahaan asing di Pematang Siantar, oh ternyata ada teknologi yang mengelola bahan A menjadi bahan B. Ada transfer teknologi di situ, itu sangat penting. Dan mungkin ini menjelang tahun-tahun politik ya, 2024, mungkin kita jangan terlalu fokus ke politik. Nah, itu memang penting, tapi jangan sampai karena terlalu fokus ke politik, ekonominya agak terabaikan. Nah, ini juga penting. Jadi kita harus sama berimbang lah. Politik penting, ekonomi penting, dan yang lain juga penting. Dan tentunya kita manfaatkan digitalisasi. Perluasan digitalisasi. Kenapa? Karena dengan digitalisasi, ekonomi bisa lebih efisien. Transaksi bisa lebih cepat. Pemerintah daerah juga misalnya dalam menyalurkan bantuan sosial dengan non-tunai, itu bisa lebih mudah, lebih aman, lebih cepat. Jadi istilahnya gini contohnya, kalau tadinya penerima bantuan itu harus datang ngantri 1 hari 2 hari untuk terima bantuan, dengan digitalisasi mereka nggak perlu ngantri. Nanti bantuannya akan masuk ke rekening mereka, dan mereka bisa bekerja di sawah, mereka bisa, kalau nelayan bisa melaut, nggak usah mikirin antrian 1 hari 2 hari untuk menerima bantuan. Ini contoh efisiensi digitalisasi dalam transaksi keuangan pemerintah, termasuk dalam pembayaran pajak, retribusi. Dari rumah Kak Tere bisa pakai HP membayar pajak kendaraan dan lain-lain, tidak perlu keluar rumah menghabiskan waktu. Istilahnya dalam ekonomi itu ada opportunity loss. Jadi ekonomi, jadi hilang kita kesempatan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita lakukan. Dan terakhir, yang penting, sinergi dan kolaborasi. Ini penting, karena untuk menghadapi berbagai masalah, kalau sinergi ini akan lebih ringan kita hadapi. Demikian. Dan Pak, ini pertanyaannya agak sering sih didengar oleh masyarakat, atau masyarakat berpikir, kenapa sih kita sendiri nggak memproduksi, mencetak banyak-banyak uang untuk melunasi, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia itu sendiri? Baik. Iya, betul. Karena begini, itu ada teori ekonomi, kalau kita mencetak uang atau uang beredar itu banyak, itu akan terjadi inflasi. Jadi uang itu seperti barang. Kalau banyak beredar di pasar, nilainya turun. Sama seperti misalnya apakah beras, minyak goreng, kalau lagi banyak di pasar harganya turun. Tapi kalau dia lagi sedikit harganya naik. Nah, uang juga gitu. Kalau di pasar dia beredar banyak, tentu dia nilainya akan turun. Yang tadinya mungkin beli beras sekilo 10.000 jadi 20.000.
karena uang sudah banyak di pasar. Nah, jadi dan di sisi lain bedanya kita mungkin kalau negara lain seperti Amerika, mereka mau cetak dolar sebanyak apapun itu laku di negara lain. Kan kalau uang rupiah kita cetak banyak, terus kita bawa ke luar negeri kan nggak laku, belum tentu laku kan, harus ditukar dengan dolar. Jadi itu bedanya. Jadi kalau seandainya kita cetak dolar terus, rupiah terus, hanya bisa beredar di Indonesia. Jadi terlalu banyak nih uang rupiah di Indonesia. Kalau terlalu banyak uang rupiah, terjadilah inflasi. Kita jangan sampai terjadi kayak tahun 50-an dulu, tahun 60-an, terjadi hyperinflasi. Sempat malah terjadi istilahnya tuh uang rupiah itu nilainya dikurangin. Tadinya 100 jadi 10. Kan itu kan bisa menyebabkan kekacauan ekonomi. Nah, itu yang harus hati-hati. Memang gampang sih cetak aja uang banyak-banyak. Tapi nanti jadi beredar jadi banyak. Kita bawa ke luar negeri belum tentu laku kan, beda dengan dolar gitu kan. Nah, mungkin itu Kak Dede. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasi yang sangat menarik dan dapat menambah wawasan masyarakat juga mengenai pertumbuhan ekonomi. Dan pemirsa, seperti yang tadi Bapak Munandar sampaikan, nggak bisa nih untuk mencetak banyak-banyak uang, benar. Dan demikian perbincangan kita pada dialog spesial Evarina TV kali ini. Semoga informasi ini dapat menjadi wawasan bagi pemirsa di rumah. Dan terima kasih kepada Bapak Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Saya Tersi Ginting pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Oke Bapak, terima kasih banyak.